Halo, selamat siang teman-teman sahabat Cong. Ketemu lagi dengan Gendut Dalang Berijasa di acara berseri Berita Seniman Republik Indonesia. Nah, ini kita meneruskan dari konten kita, yaitu 1001 kerinduan untuk Kiseno Nugroho. Nah, kali ini sangat spesial, sangat spesial. Kita akan sowan di rumahnya Mas Titus. Nah, Mas Titus itu seniman dari akademisi, seniman dari luar angkasa, seniman seni rupa. Nah, aku koyo ngopo rupane? Ah, kita akan sowan ke rumahnya. Ah, ini ngomong sudah di depan rumahnya. Saya dodoki dulu ya. Pintunya masih tertutup. London. Mertamu mbok lewat lawang kok jendela. Nah, ternyata beliaunya masih tidur. London, Mas. Lewat lawang. Ya. Ternyata iki pintu kan jendela. Kula nuwun. Nah, ini dalamnya atau rumahnya Mas Titus yang saya ceritakan tadi, seniman luar angkasa. Wah, Jepun, sini Jepun. Sudah berapa lama gak ketemu? Oh my God. Ini Jepun, ini sahabat Cong nomor 1. Ini Cong Wendut, regenerasi pertama. Ini Jepun Rah Bahtani. Saya ini gede-gede potongan kan. Loh ya, ada. Rambut itu panjang loh. Lagi libur. Anu toh, belajar di rumah. Belajar di rumah. Ini lagi belajar to. Wah, iki nang kowe nang melu nang Cong Wendut rambut koyo ngene iki. Matika. Sapa dulu itu sahabat Cong. Halo sahabat Cong. Halo sahabat Cong. Saya Jepun Dalang Berijasa. Ngono. Saya Jepun Dalang Berijasa. Ya, yo terus kali. 1 tambah 1 ki 3. 1 tambah 1 3. Minus 100 IQ. Lah, ini lagi ngapa, Mas? Lagi santai-santai. Santai-santai. Lagi dirusui Gendut Dalang. Lagi ngene ndi? Juga. Anu, kita nyingkiri sampean gitu. Oh, Males ketemu enggak itu wedang lu males banget. Ini wae pesen iki gereh ana ning. Oh iya iki. Heeh. Jadi Cong Wendut bisa anan. Iki memang ngene Mas, apa? Kampus. Ya, work from home. Apa? Work from home. Wah, angel to. Work from home. Ini berarti artinya work home ini jelas rumah. Work ini mesti jegok. Oh, jegok. Wah, gayeng. Itu berarti jegok dari rumah. Oh, jegok dari rumah itu namanya work home. Rusak. Rusak tenan iki. Wah, ini Mas Titus adalah nek apa Mas? Seniman nek basicnya apa jenengan niku? Wah, ra cetha. Tes. Seni rupa, seni raspiro, rupane gila. Ya, anggur ditekoni seni rupa, enggak saya teater. Oh, ini anak teater ya? Bukan, saya seni rupa. Wah, dengan begitu kita bebas dari pekerjaan. Sebenarnya apapun apa ya, profesi ini neng dingin mesti repot. Nah, neng gon seni rupa yo repot, teater repot. Nek ketemu
gendut. Lah repot banget. Nah, ini Jadi salah harus ada seni repot berarti. Heeh, seni repot. Ono seni rupa, seni musik, seni tari, ono seni repot. Nah. Ning pernah lho Mas ono sing statement jenengan Cong Bandung iki seni awur-awuran. Dadi masalah gua. Gua diurus wong akeh. Ning alhamdulillah tetep seni awur-awuran kuwi tetep ya dadi seni ya. Iya, wis ben. Urus wong akeh yo ben. Wong jenenge yo awur-awuran. Ini salah satu Mas Titus ini salah satu penggagas dari Cong Wendut. Wah, itu nanti segmen yang lain. Kita akan undang sendiri untuk menceritakan apa ya sejarah dari Cong Wendut yang berdarah-darah dan sebagainya. Gitu. Nah, ini mana Mas? Kan Ketemu pisan wis salah-salah gitu. wis suwe Mas ketemu ya. Boleh. Ke zaman nganu kae to. Waktu terakhir itu pas Mars ditemukan. Mas ditemukan ya. Ya, planet Mars ditemukan. Planet Mars. Oh iya ya. Padahal kayak zaman Jepang menyerbu ae dhewe jek. Lho. Delik-delikan. Wah. Aku yo nganggo anu iki. Apa iki? Oh, transformasi acarane Cong Bandung iki, transformasi budaya layar. Ya, sing ana iki. Nah, ini sengaja. Oh. Kenapa pakai ini? Biar kelihatan loh. Kok kaosnya wis lusuh? Berarti udah mulai sing anyar. Saya akan bertanya-tanya kepada teman-teman Cong yang baru kok belum ada. Nah, Ada apa dengan itu? Itu. Apakah sekarang produksi kaos di Cong Bandung agak menurun? Ora iki jadi dalang ngopo produsen kaos loh. Ya, kabeh Mas. Ngabehi. Oh iya. Ngene Mas, kan dari teman-teman Cong Wendut itu ada duwe konten atau kuwi jenenge berseri. Berita Seniman Republik Indonesia. Berseri. Kita memang sengaja meliput kegiatan-kegiatan seniman, berita-berita seniman. Ini untuk segmen kali ini karena ini menjelang 100 hari. 100 hari almarhum Ki Seno Nugroho. Oh iya. Mungkin Mas Titus mengikuti enggak selaku sing apa ya sing memang profesinya dudu dalang atau profesinya ora seniman dalang mengikuti lah jejak Ki Seno Nugroho. Wah, jane Ki Seno itu secara pribadi ya belum kenal, kebetulan belum sempat kenalan. Terus ya saya membaca tentang Ki Seno, terus nonton pentasnya Ki Seno itu di YouTube gitu ya, di channelnya Ki Seno ada beberapa channel itu saya melihatnya di situ Mas Seno itu. Terus tapi dari cerita-cerita itu sering saya dengar cerita tentang Mas Seno dan sebagainya itu dari banyak teman termasuk ya situnya Joko Porong itu siapa tuh? Sedulure Mas Seno, masih kerabatnya ya itu ya. Nganu gitu, tukang kebon. Pak Bon. Joko Porong, Pak Bon, tukang resik-resik. Kita Pak Bon sapa-sapa? Apa ngono? Pak Bon iki Seno, Pak Bon iki gendut. Ternyata resike masalah nonton. Joko Porong muga nonton. Ben diamuk. Wis ora wedi. Jadi ngene Mas, memang mengenal atau pernah melihat itu memang dari YouTube. Ya, sebagai penonton virtual saya. Penonton virtual. Ngrungokke. Apa namanya pentas yang itu audio yang ngrungokke. Terus nonton ya, tapi belum pernah saya nonton live itu belum pernah. Ya. Tapi ya memang begitu, Ki Seno itu menariknya kan memang tidak semuanya itu mengenal Seno dari pementasan live, tidak semuanya mengenal secara pribadi orangnya. Banyak juga selain yang menonton pertunjukan itu yang juga menonton lewat itu malahan channel YouTube yang potong-potong pendek-pendek terus kayak itu. Nah itu ada temen yang nganti fanatik itu kemana-mana ngambil headset, sing ditonton Ki Seno. Ngambil headset kan musik. Ki Seno. Jadi ini dalam itu bujang dulu itu dirong edan. Itu juga seniman. Untungnya seniman dari bujang dhewe ra apa-apa. Dimaklumi masyarakat. Ngerti? Korek Bapak. Biasa to Mas, dulu dalam berjasa iki saiki OTW laris. Nah, asitene akeh. Asitene akeh, Asitene akeh.
Nek nganu Mas, kembali nih ke almarhum Giseno tentang pertunjukannya. Yang paling terkesan saka pertunjukannya dari Mas Titus apa pertunjukannya Mas Eno? Mas Eno itu pertama ya dia pasti menghibur. Menghibur itu pasti yang pertama itu. Yang kedua itu nanti yangnya banyak itu 2, 3, 4 itu. Oh, yangnya banyak. Oh ya. Ya itu menghibur, kemudian apa namanya dia membuat wayang itu jadi tidak berjarak gitu ya dengan penonton sekarang gitu ya. Karena kemudian dia juga menggunakan teknologi yang sekarang dan sebagainya. Dan dia sebenarnya dia itu apa namanya orang yang memang apa namanya mengikuti teknologi, perkembangan teknologi medium juga. Dulu misalnya ada Pak Anom ya, Pak Anom itu sangat dikenal luas karena radio, suaranya gandem dan sebagainya kan enak. Setelah itu visual, ada almarhum Ki Entus, ada Pak Mantep itu wah visualnya luar biasa, orang nonton visual. Nah sekarang ini Mas Eno dengan model-model apa namanya unggahan yang pendek-pendek, kan beda-beda. Nah ternyata ini teknologi juga menentukan estetika pertunjukannya itu. Nah itu artinya Mas Eno itu akhirnya karena dia juga kemudian punya kesadaran bahwa nantinya akan dipotong-potong pementasannya ya di YouTube itu, jadi ya pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan itu juga. Pertimbangan-pertimbangan dia akan ditonton lewat channel ini. Nah itu juga membuat penontonnya juga tidak terbatas hanya di area Indonesia saja misalnya, kan ada yang di mana-mana itu semua ya karena teknologi itu. Ya ini membuktikan bahwa ya kesenian tuh juga ditentukan oleh teknologinya juga gitu. Misalnya mbiyen ning radio itu kan juga suara itu jadi ukuran penting. Yang visual waktu itu misalnya televisi misalnya dulu pementasan wayang itu dengan Indosiar jadi diwalik akhirnya toh. Wah itu kan akhirnya juga menentukan bagaimana orang kemudian menikmati wayang sing mbiyen ini saka ngarep saya saka mburi dan sebagainya. Itu perubahan-perubahan yang terjadi karena teknologi. Nah, Mas Eno itu juga gitu. Ya tentunya tidak cuma Mas Eno, ada banyak lagi yang lain. Tapi kebetulan yang banyak saya tonton itu Mas Eno. Dan semenjak Mas Eno meninggal itu, saya sampai sekarang belum nonton lagi. Rasanya nggak nonton itu ngerasa piye gitu. Sampai sekarang belum nonton saya. Sih gitu-gitu. Kebetulan padahal saya tidak kenal secara pribadi. Tidak ada hubungan darah, tidak pernah kerja bareng, kok kerja bareng kenalan salaman saja belum pernah. Tapi saya nonton di YouTube gitu ya. Dan setelah itu saya sampai sekarang belum rasanya kayak semedot piye lah gitu loh. Urung nonton saya. Urung nonton lagi misalnya ya artinya rekaman-rekaman kemarin itu saya rawani nonton siang. Oh masih nganu ya. Kebetulan sampai begitu kebetulan. Sahabat dong. Memang nek ya beda ya ngobrol karo masyarakat sing notabene iki awam lagi karo seniman akademis iki aku rada bingung aku. Aku yo. Dan kita koyo munjungi dhek. Iki ora peduli. Jane iki wis diomongke apa ki aku yo jadi ya ora maksud. Ning yo mungkin sahabat-sahabat Cong akan lebih bisa mencerna dari apa ya pangandikane Mas Titus. Terus nek memane tokoh Mas, ketokohan penokohan di dalam Giseno Nugroho iki yang nek menurut dari pandangan Mas Titus sing paling Mas Titus senengi apa? Kalau tokoh memang yang paling dimunculkan oleh Mas Eno itu kan Bagong. Tapi sebenarnya itu yang menurut saya dari Mas Eno itu dianya kalau kowe dadi saya. Karena Mas Eno itu masih menurut saya ya mungkin banyak yang menganggap Mas Eno apa namanya lebih mengedepankan hiburan dan sebagainya gitu ya. Tapi saya melihat Mas Eno itu jadi sih mendudukkan apa namanya wayang itu, pementasan wayang itu dalang itu masih sebagai pusatnya. Dalang itu sebagai yang utama di situ. Sak cerita-ceritane lah gitu. Sak cerita-ceritane. Upamane sak apa nama alat peraga yang dipegangnya lah gitu. Karena pertama-tama pada dirinya. Nek rasa kula ngoten ya. Rasa kula Mas Eno itu begitu. Jadi dia itu yune kalau pokoke dadi jane. Meskipun yang dia tokohkan di situ Bagong. Tapi jadi dia nyekelonto Seno. Oh nyekel jeneng Baladewa. Nyekel pokoke dadi. Ya, karena memang pada dasarnya dia mainkan itu. Mungkin karena Bagong itu relatif lebih lebih fleksibel di apa-apa dan sebagainya, maka kemudian ya penonton juga lebih enak menikmati itu dan sebagainya. Jadi
nyekel apa wae dadi. Ora ana wayang ning kelir wae dadi. Karena nggak melihat dari fenomenanya kan bahwa almarhum Kiseno itu bisa meregenerasi penonton wayang secara tidak langsung. Ya. Karena banyak penggemar-penggemarnya itu yang notabene dulu dia nggak seneng wayang, nggak ngerti wayang, akhirnya melihat. Berarti kan apa ya? Bahwa pertunjukannya Kiseno Nugroho itu dari segi bahasa itu memang mudah dimengerti. Ya, betul. Sing diomongke ya apa ada interaksi apa ya Mas. Basane akademisi ngono apa to? Apa ya bahasa akademik iki ora ono. Oh, ora ono. Oh, to ya to, ora ono to. Mergo ditekoni. Mergo ditekoni. Ora ono. Mergo sambatan iki. Dadi ora ono apa-apa. Coba nek ono apa-apa ya ono. Dolan nggo rokok ya ora. Teko pisane repoti. Dodok kok jendela. Itu kurang repot apa coba? Mau ngono tidak aura-auran do dibelani. Terus ngono Mas, nek kan ini menjelang 100 hari. Dari segi pribadi Mas Titus itu ada rasa kerinduan enggak tentang sosok almarhum? Iya, ya. Kerinduan pastilah ya, kerinduan. Wong yo tak ceritake itu tuh. Sekarang tuh saya buka channelnya Kiseno saja rasanya piye gitu. Sampai sekarang saya belum nonton lagi, saya belum buka lagi. Betul-betul kehilangan memang, betul-betul kehilangan. Dan gitu apa namanya? Tak lanjut ke yang tadi Gendut sampaikan itu ya, bahwa dia itu meregenerasi penonton wayang, membuat orang senang dengan wayang dan sebagainya itu. Menariknya Kiseno itu tidak ada, rasa saya loh ya, tidak punya beban-beban menyeret masa lalu tentang kebudayaan Jawa, tentang wayang dan sebagainya. Orang ono beban-beban kayak gitu-gitu itu. Dia rileks dengan ini. Wong kesenian itu jadi awalnya kok rileks. Iso mangkat kok seneng-seneng, iso mangkat saka bagaimana kegembiraan bersama, iso mangkat saka yo sing apa itu serem-serem itu ya ada dan sebagainya. Nah, wayang ini sebagai hiburan rakyat, dulunya hiburan rakyat atau ditonton oleh banyak orang dan sebagainya itu. Ya itu memang cara bagaimana orang apa namanya bisa menikmati hiburan itu. Perkara nanti tontonan jadi tontonan ya monggo gitu loh. Perkara kemudian tontonan jadi tontonan tok ya monggo, sebagai tontonan di pisuan ya boleh. Nah, itu peristiwa bersama itu menarik gitu loh. Dan kemudian dia nggak ada beban tentang bahwa wayang kuwi pakeme kudupi dan sebagainya. Itu tidak ada beban buat dia. Menurut saya begitu. Lah, yang kemudian dia lakukan ya bercerita sebagaimana dia adalah dalang dan bercerita begitu saja. Tentang bagaimana kemudian bahasanya jadi sebagainya itu mungkin ada orang ngomong menyalahi pakem dan sebagainya. Ya memang bahasa dari dulu bertumbuh ya. Bahasa Jawa itu tidak dari dulunya begini. Sing kita anggap sebagai basa Jawa sing adiluhung biyen itu biyen ya ora kayak gini gitu. Biyen ya enggak kayak gini. Gitu kan. Pernah ada masa itu belum ada. Nah, kalau sekarang kemudian dari belum ada diadakan lagi dan sebagainya itu ya enggak apa-apa. Dan menurut saya Mas Eno melakukan begitu itu. Apa namanya pementasannya menjaman karena ya rileks saja berinteraksi dengan orang. Lah pentas nek kemudian pementasannya ora dimudengi sing nonton lho ngopo. Ha iya ta. Wong dhewe pentas ning penonton ora ngerti apa-apa. Wah, ya piye. Lho Bapak Cong. Memang dibutuhkan memang apa kreativitas kere angel banget aku nek ngomong padahal aku mau ning nganu wis latihan lho ilate sing ilate ayo kudune ilat kreativitas kreativitas nah situlah ya pokoknya men kuwi sebagai seorang penonton lebih cerdas lah ya penonton lebih cerdas nek aku ki memang bodoh ora nek mboten bodoh apa lah apa ya kuwi yo ngono katane yo ngono iki bodoh sing malah bodoh sing kepiye nek kepiye iki terus kepiye sing kepiye niki masalah ngomongke karena Mas Eno memang sudah ya wis enggak ono ya. Ya. Dan harapan-harapan ke depannya dari Mas Titus apa untuk dunia pedalangan? Ya, yang pertama itu kan karena bagaimanapun kan ini sebenarnya apapun kreasinya nih loh, apapun kreasinya itu kan itu kepinginan si seniman untuk berkomunikasi pada audiens ya, berkomunikasi dengan pada audiens. Jadi keseniannya orang mau piye carane nggawe sesuatu sing estetik sing indah saja, tapi bagaimana dia juga
bisa melihat kode-kode yang ada dalam masyarakat, kebudayaan piye agar dia bisa berkomunikasi. Kowe nggawe paribasa sing agung banget, apik banget ning masyarakate ra mudeng ngarepi. Ngomong gampang iki menggunakan bahasa Jawa, apik apik sastrane ning pentasé ning masyarakat Inggris. Enggak komunikatif ngomong apa. Jadi perlu menggunakan kode-kode yang ada dalam masyarakat, memaksimalkan tanda-tanda untuk itu semua. Apa namanya, melihat kode-kode masyarakat. Itu baru bisa komunikatif. Kalau enggak ya lah Mas Eno itu menurut saya begitu. Dia ngerti ombyake zaman piye, arahnya apa namanya saiki kira-kira zamannya lagi piye, cara berkomunikasinya orang bagaimana, gojekane piye. Nah itu dia papan. Kalau kemudian wow pentas kok padha kabeh. Apa banyak sing padha misalnya cerita adegane, salah tok terus. Wah, Gojek ki angel kono guyu penak. Piye mikir gen kene guyu ki rekoso. Ning ada ya memang kehilangan dari sosok Ki Seno itu bukan hanya keluarga tapi juga para penggemarnya. Ya, pasti. Sangat kehilangan. Pasti. Tapi banyak penuh harapan tentang penerusnya itu putrane. Ya. Yang Tole Gading dan Gadang itu. Ya. Mungkin ada ngaruh Mas. Untuk Tole Gading dan Gadang apa? Ya apa ya, setahu saya artinya Mas Eno dari bapaknya juga Pak Arman terus dari mbah dan sebagainya itu yang menarik dari kesenian tradisi itu kan bukan bentuk seni tradisinya. Kita kan sering terjebak nih bentuk seni tradisi. Yang paling menarik adalah bagaimana kesenian itu mentradisi dalam masyarakat, dalam keluarganya itu. Mentradisi dalam keluarganya. Maka ya sapa sing dalang nek ora anak dalang, nek ora putu dalang dan sebagainya. Itu karena kesenian itu mentradisi. Nah, kita berharap, saya juga tidak mengenal secara dekat dengan keluarga juga ya. Saya sangat berharap moga-moga keseniannya Mas Eno juga mentradisi. Gitu kan. Artinya kalau itu mentradisi dengan anak yang kumbuh piye wujude yo tetep jadi gitu lah. Sebagaimana Mas Eno juga mentradisi apa namanya ada dalam tradisi keluarga itu dari Pak Parman dan sebagainya. Lalu apakah Seno kudu ngungkuli bopone atau tidak ngungkuli bopone ya itu sudah beda zaman. Mas Parman ada zamannya, Mas Seno ada zamannya, putrane nanti mungkin ya ada zamannya dan gitu-gitu. Nah, itu tak pikir kayaknya Mas Seno melakukan itu dalam keluarga ya, nonton di YouTube itu anaknya yang terakhir anaknya dalang. Saya nonton itu Mas Seno sampai meluk anaknya nangis dan sebagainya. Itu memang ya kecintaan bapaknya bagaimana dia bisa merasa apa ya ya merasa bangga, bahagia karena itu apa yang dia lakukan mentradisi ke anaknya kayak gitu ya. Tahu gurunya anaknya Mas Eno tahu? Enggak kepengen. Enggak kepengen. Mas itu enggak pengen tahu gurunya anaknya Mas Eno. Almarhum itu enggak pengen tahu. Piye iki? Padahal nang ngarepe lho. Pengen ngerti. Saya itu benar. Itu guru aku. Ayo salah guru gitu. Ya. Untung di bapak Pak Seno. Mas Titus kan mempunyai profesi nenggon seni rupa. Mau karya-karyanya Mas Seno itu menginspirasi Mas Titus membuat sebuah karya ngono ora? Kaya tahu ngerti aku gambar. Ya kok ngowo kok ya. Situ tuh mau ngunduhke apa arep ngece? Arep ngece. Nah, nanti ini seni rupa bagian C lho. Oh iya deh. Bagian cangkem. Ya mbok menopo. Wis ditonton wong akeh diece iki. Lah iki nang ngomong anu to, Bian. Memang ya Jong Wendut, ya ngomongnya Jong Wendut. Nek mamane dibandingkan, ora membandingkan ya. Yo jangan wis. Nek bandingke wis rampung. Rampung ya? Rampung langsung kan. Entek. Ya, kok iso rampung? Ya gendut langsung entek. Enggak seno iki lho. Ini bunuh diri to. Ini wawancara bunuh diri to iki. Lah karepku ki. Aja dibandingke ya. Oh, jangan. Pilih kata yang lain. Heeh. Semua menganu ya, kemiripan. Ya, itu istilahnya garisnya podo lah. Garis podo. Neng apa? Iki bagian remuk-remukan. Garisnya podo nih bagian remukan. Bagian remukan. Saya minta maaf pada penonton Cong Wendut, termasuk kanca-kanca sing ora lilo nek Cong Wendut dilokke awur-awuran. Tapi ya ini saya dengan segala kerendahan hati itu iki bagian awur-awuran. Oh ini ngampuhe kuwi ora ana dalang sing iso remuk-remukan kaya gendut dalang itu ora ono.
Peyek iki ya dipangan putu. Wah, enak remukane. Remukane ya enak. Kuwi peyek. Dadi ya gendut dalang berita remuk-remukane Seno ngono ki ya. Itu Seno. Itu kali sak munggah-munggah. Oh iya. Gendut dalang itu ya bagian dari bagaimana seni itu menradisi pada dirinya. Oh iya. Wah. Gendut yang konon hebat itu loh. Itu juga bagian dari tradisi itu. Dan punya kebebasan berkreativitas di situ karena memang tradisi dalam kesenian yang dia geluti itu mempunyai keleluasan untuk melakukan inovasi kreatif dan sebagainya. Oleh kaos to ndut ngomong ini oleh kaos. Iya. Nek ora tepartak ae tak nyeki. Ternyata nganu sahabat Cong. Menurut Mas Titus itu kalau disejajarkan dengan almarhum Ki Seno Nugroho, gendut dalang itu belum sejajar. Kalau dibandingkan Itu jangan sekali-kali. jangan sekali-kali membandingkan gendut dalang dengan almarhum. Kado. Yo ngerti bakalane ngono jane nikah ditekokke. Kita pertanyaan bunuh diri. Ya apa bunuh diri ala konten. Ala konten. Enggak apa-apa tapi saya kasih jujur. Oh iya. Betul. Karena memang apa ya? Dari pertunjukannya Ki Seno atau karakternya Ki Seno itu memang sulit sekali ditirukan atau diperagakan oleh orang lain. Iya sulit. Ya sing iso meng Seno dhewe. Memang tidak ada orang yang bisa menggantikan orang lain. Seno itu memang tidak tergantikan. Nah orang lain akan punya sendiri. Meskipun ya si jenenge kita itu sinakor sapa-sapa to. Nek nganti gendut kuwi ora ono apa jenenge modele Seno masuk di kepalanya itu ya aneh, berarti ora tau ngopo-ngopo mbiyen ora bergaul ora ngopo. Namanya bergaul itu memang kudu saling mempengaruhi. Iya. Tak pikir yo Mas Seno juga dipengaruhi juga oleh gendut beberapa hal gitu ya. Apa gendut? Nek pengawurane kok luwih cong kono. Luwih laris kono ya. Cong iso ditompo terus ya apik. Kan kan Pak. Mungkin pengaruh buruk. Wah, nek kuwi ya iso iki kok pengaruhe gendut dalang kuwi jasa. Ning iki fenomenane bahwa ning dunia pedalangan kan ana istilah nganu ya, dalang pinter karo dalang ketrima. Nek dalang pinter kuwi durung mesti ketrima, ning dalang ketrima kuwi senajan tok ora pinter, ning tetep ketrima. Nang kene fenomena itu nek menurut Mas Titus piye? Wah, itu enggak nggon-ngonane beda-beda. Oh, nggon-ngonane beda-beda. Iya, ana kabeh duwe nggon dhewe. Oh. Gendut yo mulai duwe nggon dhewe, Ki Seno yo duwe nggon dhewe. Dilalah nggone Seno luwih ombo. Nek nggone dhewe-dhewe iki lho. Gendut yo duwe nggon. Nek kan duwe nggon. Duwe nggon. Sing penting duwe nggon. Iya, semuanya duwe nggon. Sapa-sapa duwe nggon dhewe. Lah itu yo sing pinter yo duwe nggon, sing keterima yo duwe nggon, semuanya duwe nggon. Misale dalang pinter ternyata pentasnya nggon kajian-kajian ilmiah pedalangan. Wah, itu kan yo doktor, profesor, ya itu kan ya oleh nggone dhewe. Terus sing keterima ku ya duwe nggon dhewe-dhewe. Gitulah pokoknya. Oh ya berarti. Santai saja kesenian itu. Heeh, kesenian santai memang ya. Empan papan. Empan papan terus akeh bergaul begini, ujek-ujek gitu aja kesenian. Pinter dhewe lah. Pinter ora pinter iki piye? Ukurane piye? Saya nek dikon dandani motor ya ketok pekoke. Ah iya. Nek kon dandani ini dandani nasib. Wah, aku butuh soal ngandani. Kok gone dhewe. Gitu lho. Wes kon ngomong seni rupa ngono misale gendut ya wah ketok pahpoh. Saya ketok pinter. Nek kon ngomong perkara dunia pedalangan ya aku genah pahpoh. Aku ya pahpoh. Ternyata pahpoh kabeh gendut iki. Kok cuma di omah Pak. Ah ya pah ngono dalang kesenian tradisi ning omah celane pah. Bar tak rungok-rungok kok bojone yo pah poh. Wah, ternyata papa. Nganu Mas, ngomongke Mas Seno kan yang memang melekat nang ikone kan Bagong. Bagong. Apakah Bagong nang nganu kuwi mau identik dengan apa ya? Masyarakat, identik dengan rakyat ngono lho. Ya, kayaknya begitu. Nek biasanya dalang-dalang begitu. Dia memang merepresentasikan rakyat itu di sosok ini. Jadi rakyat jadi penting sebenarnya. Karena dunia cerita wayang kan kabeh tokoh semua toh.
tokoh semua. Lah di sini ada sing jenenge rakyat tadi. Kita yo sithik nggon apa namanya tokoh yo ora akeh. Tapi kan sebenarnya kan sing nonton, sing main kan kebanyakan rakyat semuanya. Nah, maka representasi rakyat itu jadi penting hadir di situ gitu ya. Nah, kayaknya Kiseno adalah satu di antara banyak sekali dalang yang suka mainkan ini rakyat ini. Karena penting suara-suara rakyat itu di dalam pementasan itu. Kesenian itu kan menariknya bagaimana dia bisa menginspirasi, bisa jadi refleksi kayak gitu toh. Nah, kesenian Seno itu dengan model-model hiburannya itu dia juga memberikan refleksi, memberikan juga inspirasi bagi penonton-penontonnya. Lah nanti refleksi, inspirasi dan sebagainya itu iso macam-macam wujudnya, iso nenggon kemudian wujud yang kesenian, wujud yang dunia politik, dunia ekonomi dan sebagainya macam-macam. Itu Seno lo ya. Nek sing tadi mbuh. Seno he. Sing nonton hebat mau mbuh. Sing berijasa mbuh. Sekolah S1 yo STSI, sekolah S2 yo STSI. Bareng pentas sok lakone pentaknya maine kaya gone mbae. Iki mbiyen sekolah opo? Ya men golek ijazah. Nah, ngomongane ben berijazah. Nah, iya ijazah ini mah dikatakan situ. Ning ngono, Mas. Apa ya aku lali ngancan replik kon. Aja. Sing lali aja. Memang aku pernah ya takon karo Mas Seno. Kenapa kok dalam pertunjukan Mas Seno itu banyak mengangkat-angkat tentang tokoh-tokoh Ponokawan, ceritanya Semar bangun, terus Bagong bangun wiki, karena aku pernah ngobrol sama beliau, memang dia punya alasan sendiri bahwa apakah yang berhak membangun itu wong-wong sing duwe, wong berpangkat, wong ya rakyat cilik, terutama Ponokawan, terutama Pak RT, Pak RW kan ya punya hak untuk membangun. Ya itu. Ya itu menarik ya, dalang-dalang kita tuh banyak yang memposisikan rakyat seperti itu. Termasuk Seno, itu memposisikan bahwa ya rakyat tuh ternyata banyak perannya juga, itu direpresentasikan dia, dicitrakan di situ. Ya kayaknya dalang itu, karena dalang itu piye-piye itu juga ekspresi masyarakat ya, ekspresi rakyat ya. Nah, itu kan ya dia akan berada di situ, dengan rakyat itu untuk menunjukkan jadi kami tuh ya melakukan sesuatu loh. Ora mung poro-poro sing duwe kuwasa dan sebagainya saja yang iso menentukan. Meskipun ya carane beda. Di kita kan masyarakat kita kan pernah ono istilah desa mawa cara negara mawa tata bahwa semua itu duwe cara-cara duwe tata dan sebagainya itu. Komunitas-komunitas duwe cara menatanya. Jadi ono tatanan apa jenenge Hastinapura, ono tatanan Amarta ya ono tatanan ngendi Karangtumaritis, itu ada. Ono cara lah kalau rakyat itu biasa menggunakan kata cara-cara. Karena dia tidak dibuat dengan struktur sing daki-daki itu. Cara itu kan kadang-kadang ya mung lisan kok ya adate ngene dan sebagainya. Ya Seno dan banyak lagi dalang-dalang kita itu begitu. Dia menghadirkan itu, merepresentasikan rakyat dan zamannya pada ruang dan waktu yang sekarang atau kapan-kapan lah. Gitu. Pada waktu tertentu. Sahabat Cong, itu pendapat dari Mas Titus melihat dari sosok Ki Seno Nugroho dan pertunjukannya. Wah, memang ternyata dari Mas Titus mempunyai pendapat dari Ki Seno sangat luar biasa, dan Mas Seno itu sangat menginspirasi. Muga-muga wae sahabat Cong bisa terinspirasi oleh Ki Seno Nugroho. Ini masalah ngomong menginspirasi ya. Kan menurutku kan juga Ki Seno itu menginspirasi saya sebagai selaku dalang. Nah menurut jenengan wis terinspirasi apa durung? Oh sangat. Oh ya. Gendut itu sangat terinspirasi oleh Seno. Tapi kan inspirasi itu yo sangat ditentukan oleh kecerdasan dari yang terinspirasi. Oh iya. Mungkin dalang gendut itu inspirasinya yo semene dalang yang lalu ternyata ulah akeh. Itu kan yo beda-beda. Ya tapi nek tasih beda-beda kan isine ati beda-beda. Ya tapi yo gendut itu satu bentuk yang berbeda yang menurutku keanehan yang menarik. Iki bahasane nek akademis iki penak, ning nyelekit. Bahasane iki nek wong akademis iki penak, ning nyelekit. Pilihan katanya apik-apik. Pilihan kata iki ning banteng. Karena aku wawancara kita kok nyanjung aku. Jadi tak sanjung. Ning yo abot banget. Oh ya weh. Aku berusaha banget itu. Terus ngono Mas, jadi
ning nggon pertunjukan iki sino kan akeh nganune. Bentuk hiburane kan akeh ana ya wayange, critane, terus ya krune. Kuwi ana sing ana apa? Saka Mas Titus iki ana sing kan Mas Titus kan yo melihat secara langsung. Ning ana sing salah satu sing jenengan ngerti apa ora? Sapa sampeyan ana pesindene apa ngrawite apa? Nek nama-namanya sebenarnya saya kok Mbak Tatin, Mbak Elisa, terus Mbak siapa itu siapa jadi Par. Sapa sing sepuh. Sing Mbak Yune nek kiseno Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi. Terus sing dadi apa penyimpinge. Terus apa kae sing ning Gembira Loka kae. Solikin. Wah, beberapa sing itu urus sing apa itu bojone sapa Sinden Kacamata kae sapa jenenge Mbak Ayu. Ya akeh lah. Ya tapi tak taunya di YouTube itu diperkenalkan di situ. Ini sebagai bukti ya. Memang Mas Titus mengikuti semua. Mengikuti dari nganu nek orang kan nyatane buktine kenal dengan semua kru. Ini pengendangnya Jaipong, Mas. Wah, ampuh tenan kuwi. Kenal enggak? Kenal kuwi. Ampuh banget. Wah itu ning Cong Wendut itu mewarnai banget kok. Oh itu melu Cong Wendut aku malah terus. Itu luwih apik timbang dalange itu. Luwih apik timbang dalange. Itu berbahaya loh kuwi. Untuk gendut itu berbahaya. Itu bisa nyanyi dalange loh itu. Pengendang. Aduh. Itu sesuk-sesuk rada dibatasi. Misale ngendang oleh tapi rada ado. Oh ngono ya. Yang cedak apa sing son penata son. Ngendang tapi oleh ngono. Iya. Aja ketok muncul. Ganteng dekne. Keterampilan apik dekne. Iya. Ketok ya pola lakune ya apik dekne. Nah gitu. Wih gede ketok darah senimane ya ketok murni banget. Itu hati-hati loh, Dut. Iya. Itu ketoknya nek dia ngendang. Kayak nggon penata son. Oh ya, jangan diketok ya. Nek perlu ning nggon jayengan. Nek ora nek pentase aja nganu dine kendang. Nah, aja kayak kendang, bener. Dine kerupuk. Wah, ora muncul. Wis piye carane? Carane bisa muncul. Misalnya kendang ya apa-apa ning sing mlempem. Patu. Bahaya. Ini wawancara dosis tinggi, Mas. Dosis tinggi. Ini begitu, Mas. Memang 100 hari ini kita ingin mewadahi para masyarakat penggemar Mas Seno, terus seniman yang tidak kenal secara langsung tapi juga mengikuti kiprahnya, terus nanti secara teman-teman dekat dan semuanya ingin membuat satu momen tentang kerinduan 1001 kerinduan untuk Ki Seno Nugroho untuk menjelang 100 hari. Ini judulnya itu tuh. 1001 itu. Kaya tafsir mimpi. Lah itu mimpi loh, Mas. Wes mungkin nganu misalnya kita mengenang Ki Seno lewat karya-karyane kayak gitu. Betul. Ini tafsir mimpi misalnya. Iya. Misalnya main ketemu nang mimpi. Ya, situ tuh generasi SDSB ya. Begitu, Mas. Oke, mantap. Ya. Nganu. Ampun nganu. Tontonlah gitu kan. Tontonlah. YouTube channelnya apa jenenge? Cong Wendut Official. Cong Wendut Official. Tonton, like, dan subscribe. Oke. Gendang ngedak. Oh begitu, Mas. Kita mau pamit. Ya, siap. Karena nggak disuguh apa. Wes males. Jadi kita mau mencari sendiri. Mencari sendiri. Nanti kalau bisa, itu di-send ke sini. Oke, siap. War. Gosen, War. Ya. Mohon pamit. Saya Ya. mau melanjutkan Siap. perjalanan untuk mencari Kitab suci. Kitab suci. Iya. Yang namanya pakai itu ini ya. Pakai. Oke. Begitu teman-teman, sahabat Cong. Hari ini sangat berbahagia sekali kita bisa dijamu, diterima di keluarganya Mas Titus
sebagai salah satu ya penggemarnya Ki Seno Nugroho. Semoga karya ini atau ya konten ini bermanfaat untuk semuanya, menjadi Kalau apa? tidak, Kalau tidak, ini tidak apa-apa, yang ya penting tidak. like dan subscribe. Ini kan rampung-rampung juga kontennya. Oke. Begitu kita akan meneruskan perjalanan ke apa? Sahabat-sahabat yang lain, dari penggemar-penggemar Ki Seno yang lain. Oke, dadah. Berseri Berita Seniman Republik Indonesia. Mas. Sahabat Cong, kita akan bertemu dengan komposer internasional. Wah, Mas Dedek Wahyudi. Wah, kita ketemu ya. Wah, pripun kabare Mas? Sae. Wah, Sehat-sehat. napa Mas? Cong Wedu niku wonten damel konten niku berseri Berita Seniman Republik Indonesia. Ini memang meliput kegiatan-kegiatan seniman di Indonesia. Nah, ini kan dalam tema saat ini memang kita mengangkat tema ya gue 1001 kerinduan untuk Ki Seno Nugroho Jogja. ya. Karena apa ada 100 hari tadi lah, menjelang 100 hari. Kita ingin mencari informasi apa kerinduan sepiro atau kerinduan nih, apa kangennya konco-konco seniman, konco masyarakat, keluarga untuk terhadap sosok almarhum Ki Seno Nugroho itu pripun Mas? Wah, lo sangat rindu sekali dengan Ki Seno Nugroho. Saat ini ya benar-benar saya rasakan. Karena menurut saya Ki Seno Nugroho itu sahabat sekaligus orang yang saya kagumi. Oh, okay. Menurut saya Ki Seno adalah dalang apa ya terbaik saat ini menurut saya begitu ya, berhasil mengembangkan wayang kulit sehingga disenangi oleh anak-anak muda. Luar biasa. Wow, sahabat Cong, Mas Dedek yang profesinya selaku komposer internasional juga penggemarnya Ki Seno Nugroho. Ngomong masalah nganu berarti ada apa ya Mas? Nek mamane penggemar-penggemar masyarakat umum memang dia menggemari lewat karya-karyanya. Nek Mas Dedek ini memang sudah ada kedekatan, sudah kenal dengan almarhum. Nah itu mulai kapan Mas? Sebenarnya sejak kecil sebenarnya. Wiwit alit nggih. Wiwit alit sampun mengenal Seno ning dereng menapa-menapa. Kalau semanten tasih memang anak-anak biasa. Nggih. Nah, menjadi luar biasa itu saya rasakan ketika pertama kali saya berproses bersama Ki Seno Nugroho pada karyanya Mas Miroto. Oh, Mas Miroto itu saudaranya, masnya Mbak Garwane Mas Seno. Iya, waktu itu Mas Miroto bikin karya namanya Dancing Shadow. Wow, itu untuk pentas di Belanda. Pentas Belanda. Wah, Belanda. Dan Seno Nugroho sebagai sutradara Shadow-nya. Oh, nggih. Mas Miroto sebagai sutradara koreografi, merangkap sutradara untuk teater. Yeah. Jadi memang Seno sudah saya rasakan bagi orang yang luar biasa, bukan orang biasa itu ya. Yeah. Bagaimana dia menerjemahkan keinginan Mas Miroto, dia wujudkan dalam garapan wayang. Yeah. Wayang waktu itu layar lebar ya. Yeah. Ya, Ki Seno sudah sedikit terkenal ketika itu. Oh, yeah. Memang belum seperti sekarang ya, Yeah. sudah sedikit terkenal memang. Yeah. Iya. Selesai dari proses itu, Pak Seno kan akrab dengan saya. Yeah. Waktu itu saya pengen netake anak saya
Oh, nggih. Oke lah, waktu itu saya bilang ke Mas Seno supaya nanti tetakane anakku mayang ya Mas neng aku. Wah siap. Ya. Dilalah pas tetake anakku ki aku ra duwe duit, akhirnya tak batalke. Akhirnya aku ra duwe duit. Wah, ora usah nganggo duit Mas. Jajal ora. Tak sumbang sekalian. Waduh, tapi yo karena situasi waktu itu. Wah, itu anu weh Mas, engko mantenane anakku wae. Iya. Akhirnya dijanjikan mantene sing tetak mau. Nggih. Jenenge Grego. Nggih. Nah, pas mantene Grego itu sebenarnya wis terkenal, Mas Seno wis Nggih. terkenal. Aku manut jadwale Mas Seno. Nggih. Monggo Mas, kapan? Karena Mas Seno jadwale wis Wah, rengket ya. nggih. Jaluk selane Mas Seno Nggih. kapan. Dan dilalah waktu itu tiba Jumat Kliwon. Nggih. Aku wayangan neng karepku Mas Seno mayang neng Wisma Seni. Nggih. Aku ra sadar nek kuwi Jumat Kliwon. Nggih. Karena wayangan Jumat Kliwon Taman Budaya kan yo Nggih. rutin. Asal rutin nggih. Lah gandeng tempo akhirnya waduh piye Mas Seno iki ternyata pas hari kuwi itu barengan karo wayang Jumat Kliwon Taman Budaya. Wah. Lah pripun Mas Dedek kersane pripun? Ya wis engko aku tak pindah we. Akhirnya mantene gitu tak pindah nang isi Solo. Nggih. Yes, tapi dilalah saat itu ya kudune Mas Seno mayang nang ngene mantene Grego. Nggih. Mas Seno jadwale saat itu wis tumbuk meneh. Oh, Mas Seno menyarankan diundur. Diundur wae Mas, rong dino kas. Nggih. Rong dino kas, aku taren karo desanku. Dan dilalah hari itu juga hari istilahnya geblake besanku. Oh, nggih. Jadi ora sido meneh. Terus terakhir Iya. ya anu Mas, aku tak janjeni mantene anakmu wedok wae. Nggih. Akhire mantene Marsa. Nggih. Mantene Marsa kudune bulan apa ya, aku lali wingi mantene anakku lah. Nggih. Kudune Mas Seno mayang ning Nggih. mantenane kuwi tapi dilalah Gusti sing kuwasa ora wis njaluk Mas Seno kunjung Nggih. balik ing Kasuwargan Jati. Nggih. Wah, waktu itu dikabari, sing ngabari kowe nek ra Mas Seno. Waduh, aku yo melu nangis ketika waktu dene iki Mas Seno mayang ning mantene anakku Nggih. ternyata wis kapundhut. Nggih. Ya wis akhire Mas Seno yo ora sida wayangan. Nggih. Tapi janjine Mas Seno karo janjiku wayangan Mas Seno akhirnya tak wujudke ning nggon Jumat Kliwon kemarin. Oh, nggih, nggih. Yalah Pak Mantep sing ngasto ketika itu ya setuju nek nagih janji antara Pak Seno mayang ning nggon aku, akhirnya janji wayangan Mas Seno. Terus akhirnya diwujudkan sing makili gadang karo Gade. Nggih, nggih, nggih. Yo Kemudian luar nggih. wis keluar janji karo Mas Seno wis keluar wis ya kabeh HP saiki muga-muga kerinduanku karo Mas Seno wis tak anggap ya isih rindu tapi ya piye meneh ya. Ah, nggih. Wamane sing dirinduke banget napa, Mas? Pak sing dikwangeni saka Mas Seno mamane wonten pengalaman sing memang saat rawuh kalian jenengan, saat wonten proses kalian jenengan iku wonten hal sing lucu, sing menarik ngoten lho. Ya kuwi Mas Seno sing ora iso dicontoh karo dalang-dalang liya kan gojekane. Oh. Mas Seno ki gojekane ternyata ora mayang tok kok. Ngomong-ngomongan biasa ngono ya wis wah bayange ra umum. Ya kuwi sing paling tak kangen. Oh, Jadi gojekan ning wayangan karo gojekan biasa itu padha padha wae. wae. Terus anu apa ya? Nganggep sinten mawon kados sedulur. Wah, bener. Nggih. Bener. Nggih. Nah, kayak aku ketika neng ngene Mas Seno terakhir arep wayangan anakku kuwi kan aku ngajak kayak Mas Kedul lho. Oh, nggih, Pak Betul nggih. Itu. Lah karo Mas Kedul itu gojekan wis gayeng kaya karo sedulure dhewe. Ya enak Mas. Denko bareng Wah, Mas Den. Oh. Kabeh dianggap sedulur. Oh, nggih. Ah, terus harapan Mas, kan saya kira memang sosok almarhum memang ya wis ora ono. Terus ingin mencari penggantinya memang ya rada angel. Nah, sosok ke depan kan Mak iki
Mas Eno kan mempunyai keturunan dan penerus di Gadang dan Gading. Itu harapannya Mas Dede? Ya harapanku muga-muga wae Gadang karo Gading iso tetap meneruskan. Jane cita-citane Mas Eno itu rumangsaku ya wis tercapai, Pak. Wayangan iso dinikmati oleh siapapun. Dan faktane kan ngono. Wayangane Mas Eno kuwi bocah enom, cah cilik, wong tuwa kabeh kan seneng. Itu jadi Gadang karo Gading ya supaya itu melanjutkan mong wis tercapai ya. Tapi supaya Gadang karo Gading bisa kaya Mas Seno Nugroho. Dan aku yakin kuwi bisa semangate Gadang karo Gading itu ngerti dhewe ketika mbok latih ya. Amin. Ya tetap keluarga, terus para saudara, para teman-teman, apalagi pecinta Seno Nugroho memang berharap bahwa Gadang dan Gading itu sebagai penerus atau sebagai yang meneruskan dharma baktinya almarhum Seno Nugroho. Nah, mengatakan matur nuwun Mas. Niki sampun dikeparengaken ngobrol. Nah, ngaten. Mugi-mugi Cong Mbak Endut justru kuwi sing tak harapan kuwi. Mengharapkan Cong Bandut. Pripun nek Cong Bandut Bisa kadangan karo mitrane apa PWKS ya. Antara PWKS karo Cong Bandut itu tetap bisa dadi keluarga. Terus menerus gitu. Sehingga kerinduannya wong-wong yang mematine itu diwadahi. Kreativitasnya Cong Bandut. Nggih, terima kasih Mas. Wah, harapane Cong Bandut iso apa ya? Mewadahi ternyata. Abot lho, tenang. Sing lagi percaya nek aku iso ngono ki main panjenengane Mas Dede. Liyane iki ora ono sing percaya. Dalam berijasa ora apa-apa. Doa adalah harapan. Nah, ngaten Mas, matur nuwun. Kula nuwun pamit. Sahabat Cong, sahabat konten Cong Bandut Official di acara berseri Berita Seniman Republik Indonesia. Oke, kita akan meneruskan lagi di episode yang berikutnya. Kita akan dolan-dolan di kadang-kadang dalang. Nah, seberapa kedekatan teman-teman dalang itu untuk rasa kerinduannya untuk Seno Nugroho almarhum. Oke Mas, ngomong subscribe, like, Subscribe. Subscribe, like, dan komen Cong Bandut Official. Nah, gitu. Subscribe, komen, like, Cong Bandut Official. Mas, Mas,